Apa dulu? Ana buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala Muhammadin wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pengertian gharib dan muskilat ya. Ini langsung bisa dicatat ya. Gharib secara bahasa bermakna asing ya. Gharib secara bahasa bermakna asing, aneh atau kurang dikenal oleh khalayak umum. Asing, Ya, aneh, bermakna asing, aneh atau ya, kurang dikenal oleh khalayak umum. kurang diketahui Ustaz ya. Kurang dikenal oleh khalayak umum ya. Dalam hal ini maksudnya adalah bacaan-bacaan yang menyelisihi kaidah-kaidah tajwid secara umum. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah bacaan-bacaan yang menyelisihi kaidah-kaidah tajwid secara umum. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contohnya yang banyak dikenal saja. Misalnya bab nun sakinah dan tanwin. Bab nun sakinah dan tanwin. Kan kaidah umumnya itu apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw itu mesti diidghamkan ya. Mesti diidghamkan sebagaimana kalau dia bertemu dengan iya gitu kan. Namun saat berada dalam satu kata ya, nun sukun ketemu waw itu dalam satu kata, maka tidak terjadi idgham ya. Atau terjadi dalam keadaan khusus seperti surah Yasin dan Al-Qalam ya, surah Yasin dan Al-Qalam. Karena harusnya kan nun itu kalau kalau bertemu tuh kan enggak ya, enggak apa maafan, dibaca itu maksudnya, tapi di situ enggak dibaca idgham gitu ya. Nah, itu kan ada sebab-sebab khususnya yang nanti kita ketahui. Anda pernah kasih tahu masalah bab izhar ya. Izhar itu kan ada izhar mutlak, ada izhar halqi, kemudian ada izhar qamari gitu ya. Terakhir ada satu lagi izhar yang dikarenakan oleh riwayah gitu ya. Jadi imam imam qiraat tidak membacanya dengan izhar. Tidak membacanya dengan idgham gitu ya. Sudah dicatat pengertian masalah gharib? Sudah Ustaz ya. Suara bahasa makna secara bahasa makna Secara asing, bahasa, aneh, kurang dikenal, hayalak hayalak umum. khalayak umum, khalayak. Ya, Maksudnya hayalak umum. orang banyak gitu ya, orang umum. Terus Dalam hal ini maksudnya menyelisihi kaidah-kaidah maksudnya tajwid. adalah bacaan-bacaan yang menyelisihi ya. Adalah Dalam bacaan hal ini maksudnya adalah bacaan-bacaan yang menyelisihi kaidah-kaidah tajwid secara umum ya. ya. Ya, Contohnya contohnya nun adalah seperti yang dan ya tanwin. yang anak beritahu tadi apabila nun sukun bertemu dengan waw dalam dua Kata kata harusnya dibaca dengan idgham ya gitu. Tapi ada keadaan khusus yang dibaca menjadi idhar ya. Contoh di surat Yasin dan Al-Qalam. Itu disebabkan riwayah ya. Kemudian yang dimaksud dengan muskilat. Muskilat ya. Secara bahasa bermakna samar atau tidak jelas atau juga sesuatu yang sulit dipahami. Makanya kalau dalam lafaz-lafaz ayat-ayat Quran itu ada ayat-ayat yang muskilat ya, yang itu butuh tafsir ya, tafsir ulama untuk menjelaskan ya. Ulangi Ustazah, afwan Ustazah. Muskilat, sedangkan muskilat secara bahasa bermakna samar
atau tidak jelas atau sesuatu yang sulit dipahami. Dalam hal ini yang sulit dipahami itu adalah lafaz-lafaz Al-Quran ya, lafaz-lafaz Al-Quran yang butuh kehati-hatian dalam membacanya ya. Karena kita tahu dalam riwayat Hafs itu kalau ada ayat-ayat gharib ya, gharibah ya, ayat-ayat yang dibaca khusus ya hukum-hukumnya gitu ya. Ini yang nanti kita cari tahu gitu ya. Baik istilah gharib ataupun muskilat. Sudah yang tadi? Ya, Ustazah. Baik istilah gharib ataupun muskilat merupakan kedua istilah yang banyak digunakan di Indonesia ya. Jadi istilah gharib dan muskilat itu adalah bahasa atau kata yang digunakan di Indonesia ya, dikenalnya. Namun tidak dikenal oleh para pembaca Al-Quran di Timur Tengah. Jadi istilah gharib dan muskilat itu hanya masyhur di kita ya. Kalau di Timur Tengah itu ya nggak tahu mereka apa itu gharib dan muskilat gitu ya. Ada juga yang menyebutnya dengan tuhfatul ihtida ya. Apa yang masyhur di kalangan para ulama Timur Tengah? Apa yang masyhur di kalangan para ulama Timur Tengah? Ada juga yang menyebutkan apa saja? Tuhfatul ihtida ya. Ada juga yang mengenalnya itu dengan tuhfatul ihtida. Tuhfatul ihtida. Ihtida. Apa yang masyhur? Apa yang masyhur di kalangan para ulama Timur Tengah? Apa yang masyhur di kalangan para ulama Timur Tengah adalah istilah tambihat ya. Kalau di Matan Jazari tandanya tambihatun fi husnil ada agak panjang ya. Kan ada mat di situ. Ada ya. Timur Tengah adalah istilah tambihat. Artinya apa? Hal-hal yang mesti diperhatikan. Ya. Atau apa? Al-ahkamul khosoh ya, khosoh. Al-ahkamul khosoh yaitu hukum-hukum yang khusus ya. Jadi yang dikenal itu kalau di ulama Timur Tengah itu adalah tambihat atau al-ahkamul khosoh. Sementara kalau di kita itu kita kenalnya ayat-ayat gharibah gitu ya. Ataupun muskilat. Karena kalau mengacu pada perkataan ini kan gharibul ya, gharibul Quran ya. Apabila kita pernah melihat istilah gharibul Quran yang disebutkan oleh para ulama itu maksudnya bukanlah istilah gharib dalam ayat-ayat tajwid gitu ya yang mau kita bahas sekarang ini gitu ya. Karena istilah gharibul Quran yang masyhur di kalangan para ulama dimaksudkan untuk kata atau kalimat yang jarang digunakan oleh orang-orang Arab sehingga mereka itu membutuhkan Itu apa penjelasan lebih namanya? lanjut. Kenapa? Gimana mungkin tak? Tidak usah Jafar. Ya, jadi bahasa gharibul Quran kalau yang kita maksud itu oleh para ulama itu ya, kalau di sana di Timur Tengah itu
masyhur di kalangan mereka itu dimaksudkan untuk kata atau kalimat yang jarang digunakan oleh orang-orang Arab ya, sehingga mereka membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk memahami maknanya gitu ya. Jadi kata gharibul Quran itu erat kaitannya dengan ilmu tafsir, bukan ilmu tajwid. Nah, tapi di kita menggunakan istilah itu gitu ya. Gharib ya. Mungkin tadi mau menanyakan apa? Baik. Sampai sini sudah jelas masalah gharib dan muskilat, juga bedanya antara tambihat sama al-ahkamul akhasos ya. Kemudian kita masuk pada apa itu kiroah, riwayah, dan tarik ya, tarik. Kiroah, riwayah, dan tarik. Dan apa Ustazah? Istilah kiroah, riwayah, dan tarik. Tarik. Karena ini penting ya untuk diketahui buat pembaca Al-Quran, juga terkhusus para penuntut ilmu tajwid ya, para penuntut ilmu tajwid. Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan kiroah, riwayah, dan tarik ini gitu ya. Hal ini kenapa harus begitu? Karena para pembaca Al-Quran itu mesti mengetahui kaidah-kaidah pada kiroah, riwayah, dan tarik ya, yang beriltizam padanya, lalu membaca Al-Quran di atas jalur tersebut. Maksudnya cara baca ya, riwayat gitu ya, itu bersandar pada sesuatu yang sudah ditentukan pada jalurnya masing-masing. Misalnya kayak kita riwayat Hafs gitu ya, atau lagi Hamzah yang lain gitu kan, atau Nafi gitu ya. Jadi ketentuan hukum tajwidnya, cara bacanya gitu ya, harus gitu, harus sesuai dengan itu, dengan apa yang sudah ditetapkan lewat jalur tersebut ya. Ini mau dicatat? Boleh Ustazah, tapi terlalu Boleh, cepat. Ustazah. Mak Ana bilang kan Ana menyampaikan. Nanti kalau ada yang mau dicatat, Ana kasih pelan-pelan ya gitu. Nah, Afwan Nah, Ustazah. sekarang para pembaca Al-Qur'an ya, boleh dicatat. Para pembaca Al-Qur'an Ya Ustazah. harus mengetahui Ya. kaidah-kaidah pada kiroah, Ya. riwayah, dan tarik. Ya Ustazah. Lalu membaca Al-Qur'an di atas jalur tersebut. Ya Ustazah. Apabila seseorang tidak memahami persoalan ini dengan baik, Ya. maka ia bisa terjatuh Ya. pada pencampur adukan ya, atau mencampur aduk ya, mencampur adukan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Yang para ulama telah melarang dan mewanti-wanti kita untuk tidak melakukannya. Contohnya yang tahu mencampur adukan bacaan seperti apa?
Yang sering terjadi dan tidak diketahui. Ada yang tahu? Apa dulu kalau ada yang tahu? Tidak tahu Ustazah, afwan. Mencampur antara bacaan riwayat Imam Hafs dengan Imam Nafi pada surat Al-Fatihah, ya. Ana pernah jelasin, kalau yang ikut kelas Ana, gimana mencampurnya dua bacaan itu? Om Kenta? Afwan Ustazah, saya lagi telepon Ustazah. Afwan. Mbak Lagi Ulan? anaknya sakit, Afwan. Baik. Mbak Ulan, masih ingat? Iya Ustazah, Afwan. Mencampur surat Al-Fatihah ya. Iya, Hmm, di surat Al-Fatihah itu gimana prosesnya sehingga terjadi tercampurnya dua bacaan, dua riwayah di situ. aduh, Masya Allah. Afwan Ustazah, takut salah. Apa Iya. salah ingat ya? Yang dikata Malik, kata Malik Yaumidin, ada yang dibaca panjang, Malik Yaumidin, ada yang dibaca pendek. Yang itukah, Afwan? Bukan ya? Berdasarkan musaf ya, rasem, berdasarkan musaf, kalau di riwayatnya Imam Nafi, basmalah itu nggak termasuk ayat. Ya, nggak termasuk ayat. Jadi mulanya itu ayat 1 itu di Alhamdulillah gitu. Nah, menjadi 7 ayat itu memisah di bagian terakhir. Kalau di riwayat kita, di riwayat Imam Hafs, kan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai situ. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, amin. Gitu ya. Nah, kalau kita kan enggak satu nafas di riwayat Imam Hafs gitu. Jadi kalau antuna itu baca berhenti di alaihim yang pertama, kemudian memulainya langsung di ghairil maghdubi 'alaihim sampai selesai, berarti mencampur bacaan antara riwayat Imam Hafs dengan Imam Nafi. Itu ya. Jadi kalau nafasnya tidak sanggup sampai ke yang terakhir, ya berhenti di alaihim yang kedua. Baru tidaknya lagi di ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya, selesai situ. Itu contohnya ya. Nah, Imam Ibnu Al-Jazari ya dalam Munjid ya, dalam kitab Al-Munjid di halaman 89 mengatakan apakah diperbolehkan mencampur adukan bacaan satu qiraah dengan qiraah yang lain? Maka hal tersebut tidak terlepas dari pembacanya. Apakah ia seorang yang berilmu atau bukan? Ya, apabila dia seorang yang berilmu, ya maksudnya ini penuntut ilmu ya, yang pernah belajar tasjid dan memang mengajar atau gitu ya, maka melakukannya adalah aib. Ya, sebuah aib seorang penuntut ilmu itu tidak mempraktikkan bacaan sesuai dengan riwayah yang dia pelajari, gitu ya. Sedangkan apabila termasuk orang awam, maka ia meninggalkan yang lebih utama, ya. Artinya makanya kita perlu tahu gitu ya. Pelajar itu supaya kita tidak mencampur adukan gitu ya. Dan dalam kitab yang lain ya, kan kitab-kitabnya Ibnu Jazari ini banyak kitab tajwidnya ya. Di kitab An-Nasr ya. An-Nasr itu di halaman 646 atau ya. Adapun faidah ya, kami menjelaskan persoalan ini dan merinci perbedaan di antara torik serta menyebutkan kitab-kitabnya adalah agar tidak terjadi at-tarkib, ya, pencampuran itu, ya, gitu ya. Ya, namanya tarkib ya, mencampur adukan bacaan itu gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan sebelumnya, oleh karena itu sebagian imam melarang mencampur adukan satu qiraat dengan qiraat yang lain dan menegaskan kekeliruan seorang qori yang melakukannya baik dalam sunnah ataupun fardu ya, salat ya. Al-Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad As-Sakhawi dalam kitabnya Jamalul Qura berkata dan mencampur adukan qiraat yang satu dengan qiraat yang lainnya dalam satu bacaan itu adalah kekeliruan. Nah, dari sini kuat pendapat yang kita pakai bahwa kita tidak boleh membaca bacaan itu dengan mencampur adukan riwayat yang satu dengan riwayat yang lain, gitu ya. Baik, sebelum beranjak ke itunya apa? Yang lain ada pertanyaan? Afwan Ustazah, tadi Imam siapa Ustazah tadi sambil ngingetin anak
lagi. mau ini mau catat? Boleh, Iya, mau catat? Imam siapa dan Baik. Imam hapus saya Pertama udah tahu. Imam Al-Jazari ya, Imam Ibnu Al-Jazari dalam Al-Munjid ya, Al-Munjid ya. Jadi kalau dalam Al-Munjid itu Imam Al-Jazari itu dia dilihat Al-Munjid kasusnya. tulisannya seperti apa saya tuh? Munjid. Al-Munjid pakai jim ya, Al-Munjid, Munjid. Itunya dal ya, Munjid. Munjid. Oh, baik. Iya, jadi dilihat kasusnya. Kalau yang melakukan pencampur adukan bacaan ini adalah penuntut ilmu gitu, itu sebuah aib ya, sebuah aib dan bisa juga menjadi sebuah kedustaan dalam riwayah gitu kan ya. Kemudian kalau dia itu orang awam, orang bukan penuntut ilmu, dia nggak belajar tasdih, dia hanya ngaji biasa. Ya kalau tahu lebih baik dia meninggalkan kan ya. Lebih baik dia tinggalkan ketika dia tahu. Ya berbeda kalau dia tidak tahu gitu. Ya. Kalau pendapat tadi Asyakhu ya, Ahmad Abdul Hasan Asyakhu ya, ini yang dipakai juga kalau kita Abu buka. Hasan apa Ustazah? Kecepatan saja. Nah, ini Abu Ana belum Hasan. belum suruh nyatet, belum suruh nyatet. Ana baru baru menyampaikan saja gitu ya. Kalau tadi Imam As-Sakhawi ya, itu. Jadi kalau beliau itu Al-Imam Abdul Hasan Ali ya, Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad As-Sakhawi. Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Bin Muhammad bin Muhammad As-Sakhawi, ini baru catat ya. Asa As-Sakhawi. As-Sakhawi. Nah, Sakhawi itu kalau buka di Matan Jazari itu setelah 107 bait yang Matan Jazari itu kan ada bait-bait tambahan ya mengenai tatimat. Nah, itu ya. Nah, ini masuk bagian yang terakhir ya. Tentang tambihat fikih ada ya. Berkata ya, jadi Muhammad As-Sakhawi dalam kitabnya Jamalul Qura ya, Jamalul Qura berkata, dan mencampur adukan kiroat yang satu dengan kiroat yang lainnya dalam satu bacaan adalah kekeliruan ya. Jadi itu maksudnya bisa kita pakai dalil ya. Nggak boleh mencampur kiroat itu ya. Dan mencampur adukan kiroat yang satu dengan kiroat yang lainnya dalam satu bacaan adalah kekeliruan. Sudah? Ya, Ustazah. Nah, di dalam kitabnya juga yang satunya An-Nasr ya. An-Nasr Imam Al-Jazari mengatakan dalam kitab An-Nasr ya, itu di bab 1 ya, 140 ya. Ya, ini perkataannya Imam Al-Jazari ya dalam kitabnya An-Nasr. Dan mencampur adukan bacaan itu terlarang atau haram. Dan mencampur adukan bacaan itu terlarang atau haram dalam satu atau dua kata apabila satu dengan yang lainnya
saling berkaitan. Koma ya. Apabila tidak saling berkaitan, maka makruh. Apabila tidak saling berkaitan, maka makruh. Ulang saja, dan dalam mencampur adukan bacaan itu terlarang dalam satu atau dua kata. Apabila dengan lainnya saling berkaitan Apabila satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan mencampurkan bacaan itu terlarang atau haram dalam satu atau dua kata apabila satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Nah, apabila tidak saling berkaitan maka makruh. makruh. Ya, Ustazah. Kemudian Asy-Syaikh Ali Muhammad udah udah itu? Kita Udah. lanjutin ya. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Ali Muhammad Asy-Syaikh Ali Muhammad Asai. Ad-Dabba. Pakai dot ya. Ad-Dabba. Dabba. Baknya itu tasydid. Dabba dalam Sarihun Nas ya. Dalam Sarihun Nas. Halaman 2 itu ya, halaman 2. Mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tarkib ya, at-tarkib atau at-takhlid. Takhlid ya, pakai takhlid. Atau at-takhlid adalah Ya, Ustazah. yakni mencampur adukan jalur-jalur periwayatan. Nah, tepat dulu. Yakni mencampur adukan jalur-jalur periwayatan dan hal tersebut tidak diperkenankan. Afwan Ustazah, tadi yang dimaksud artarki ya apa sebelum Tarkib. Oh, tartibu ya. Nah, ya, pakai ba ya, at-tarkib ya. Atau at-takhlid. ya, pakai kof ya, takhliknya pakai Takhlid itu akaf maksudnya. yang terakhir. Ya, takhlid. Ya, takhlid. Taknya fathah, kemudian ketemu kaf, kemudian lamnya kasroh, ketemu tak yang sukun. Coba diulangi lagi Ustazah. Asy-Syaikh Ali Muhammad Ad-Dabba. Asyamsiyah itu ya, Ad-Dabba. Kayak asyahiru bil mutawalli gitu ya. Dalam Sahihun Nas gitu ya. Sari Unas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tarkib gitu ya. At-tarkib atau at-takhlid adalah yakni mencampur adukan jalur-jalur periwayatan dan hal tersebut tidak diperkenankan. Kemudian dilanjutkan
dan telah banyak di antara mereka yang mencampur adukan bacaan satu dengan yang lainnya, disebabkan kebodohan mereka dalam mengambil jalur-jalur periwayatan dan perbedaan mazhab di dalamnya. Karena kita bacaan riwayat itu kan mengikuti imam-imam qura'nya siapa ya, gitu maksudnya. Dalam pengambilan jalur-jalur periwayatan dan perbedaan mazhab di dalamnya. Serta kelalaian mereka dalam memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku saat mengambil riwayah. Ini sudah? Sudah saja. Baik. Al-Imam Ibnu Jazari sendiri berpendapat bahwa larangan dan keharaman Ya. pencampur adukan bacaan antar qiraat adalah apabila saling berkaitan satu dengan yang lain, ya. Satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan kerusakan makna. Anak ulang ya, disimak coba betul apa tidak catatannya, ya.
Al-Imam Ibnul Al-Jazari sendiri berpendapat bahwa larangan dan keharaman pencampur adukan bacaan antar qiraat adalah apabila saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan kerusakan makna. Gitu ya. Makanya tadi kalau nggak berkaitan dia makruh, tapi kalau dia berkaitan dibilang haram gitu ya. Adapun dilanjut ya. Adapun Ya. apabila tidak sampai demikian, maksudnya tidak sampai mengubah makna ya, merubah makna ya. Adapun apabila tidak sampai demikian, sudah, maka Al-Imam Ibnul Jazari merincinya. Ini terbagi ada dua ya. Terbagi menjadi dua ya. Imam Ibnu Al-Jazari. Ya, adapun apabila tidak sampai demikian, maka Al-Imam Ibnul Jazari merincinya yang pertama, apabila dibaca dalam majelisul ada, majelis ya maksudnya. Majelisul ada, Majelis apa saja? majelisul itu kol-kola tuh, majelisul ada. Tidak. Majelisul ada. Iya. Dan dalam rangka periwayatan, maka tentu saja hal tersebut terlarang. Kenapa? Karena termasuk kedustaan atas riwayah. Tadi yang Anda bilang di awal ya. Gitu. Jadi apabila dibaca dalam majelis ada dan dalam rangka periwayatan, maka tentu saja hal tersebut terlarang karena termasuk dalam kedustaan atas riwayah. Nah, ini kita perlu hati-hati, makanya yang sudah belajar ya, jadi perlu tahu. Itu kan baca Al-Fatihah itu ada berapa versi ya, sesuai imam ada 7 kalau nggak salah ya, 10 kalau nggak salah gitu. Ya, kalau kita nggak tahu itu ya bisa mencampur-campur. Seperti kata Mbak Wulan tadi, ada yang dia baca panjang, gitu kan ya, ada yang pendek, ada yang pakai apa ya, domahnya itu berubah gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama ya, kan ada dua tadi. Apabila dibaca dalam tilawah biasa, maka beliau di sini Imam Ibnul Jazari ya, beliau membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang awam. Antara orang yang berilmu dengan orang yang awam. Yang pertama, apabila yang membacanya adalah orang yang berilmu, apabila yang membacanya adalah orang yang berilmu,
bahkan seorang yang telah menjadi rujukan, bahkan seorang yang telah menjadi rujukan dalam ilmu qiraat, dalam ilmu qiraat. Maka hal tersebut aib baginya. Hal ini, ya, hal ini dalam rangka membedakan antara ulama dan orang awam. Ya, antara ulama dan orang awam. Bukan dalam rangka merinci hukumannya menjadi haram atau makruh. Ini yang pertama. Sudah? Sudah saja. Berarti kita masuk yang kedua. Ya, tadi kan yang kedua tadi kan ada beda ya antara orang berilmu dengan orang yang awam ya. Yang tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Sedangkan apabila yang membacanya adalah orang awam, Ya, Ustaz ya. sedangkan apabila yang membacanya adalah orang awam, bukan termasuk ulama, maka hal tersebut boleh-boleh saja. Sahih dan diterima bacaannya. Ini kalau orang awam ya. Nggak berlaku buat kita sebenarnya ya. Sahih dan diterima bacaannya. Karena sejatinya seluruh bacaan tersebut, ya, seluruh bacaan tersebut merupakan seluruh bacaan tersebut merupakan keringanan bagi umat ini, ya. Sedangkan anak ulang ya, sedangkan apabila yang membacanya adalah orang awam, bukan termasuk ulama, maka hal tersebut boleh-boleh saja. Sahih dan diterima bacaannya. Karena sejatinya, ini tadi salah, seluruh variasi bacaan tersebut turun dari sisi Allah. Turun dari sisi Allah. Ulang Ustaz ya. Karena Sampai sejatinya. karena sejatinya seluruh variasi bacaan tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh variasi bacaan
tersebut. Turun dari sisi Allah ya. Ketinggalan tadi ini. Kayaknya. Turun ya dari sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut merupakan keringanan bagi umat ini. Kenapa demikian? Karena kalau diwajibkan gitu ya, kalau diwajibkan bagi setiap orang untuk membacanya sesuai dengan satu jalur periwayatannya saja gitu kan ya, itu kan akan memberatkan ya. Ya karena nggak semua orang tuh mampu gitu, nggak semua orang mampu tuh lurus di jalur itu. Maksudnya kalau yang awam tadi gitu ya, berbeda dengan kita yang belajar gitu ya. Nah, kemudian kalau sampai bacaan itu memberatkan gitu bagi hambanya, itu kan berlawanan dengan sifat mudah yang ada dalam agama kita ini gitu ya. Jadi malah membawa kesulitan gitu. Makanya untuk orang awam kondisinya adalah seperti ini. Boleh-boleh saja, sahih dia gitu ya. Tapi tidak untuk penuntut ilmu gitu ya. Baik, bisa dibacakan dulu. Siapa tahu ada yang keliru catatannya. Dari mana saja? Dari yang terakhir tadi sampai apa? Perkataan itu ya? Perkataan Ibnu Jazari ya? Iya. Silakan, boleh Ibu. Yang dua atau dari atasnya saja, dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari dari itu yang kitab Al-Munjidnya coba ya. Al-Mujidnya. Astagfirullahaladzim. Oh, dari Al-Mujid ya saja. Kalau yang melakukannya penuntut ilmu, gitu saja. Yang apakah diperbolehkan mencampur adukan bacaan satu qiraah dengan qiraah yang lain? Masalah aib. Ada tadi? Yang mana saja, Afan? Asahi ya Tadi? saja. Asahi. Gimana? Yang Tadi yang asahi. Yang dilihat kasusnya bukan Ustazah? Ya, betul. Silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Mumjid, Imam Ibnu Al-Jazari melihat secara kasus pencampuran qiraat merupakan aib untuk seorang penuntut ilmu dan orang awam lebih baik ditinggalkan jika tahu. Lanjut, diteruskan. Kemudian menurut Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Asy-Syahawi dalam kitab Jama'ul Qura berkata, mencampur adukan satu qiraat dengan qiraat lainnya dalam satu bacaan adalah kekeliruan. Naam. Teruskan. Kemudian An-Nasr Imam Al-Jazari bab 1 halaman 140 mencampur adukan bacaan. Jangan lupa mencantumkan dalam kitab An-Nasrnya ya. Ya, mencampur adukan bacaan adalah terlarang atau haram dalam satu atau dua kata apabila satu dengan lainnya saling berkaitan. Apabila tak saling berkaitan, maka hukumnya makruh. Ahsan. Baik, dilanjutkan yang lain. Ana Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Ali Muhammad Ad-Dobba dalam Salihun Nas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tarkib atau at-tahlik adalah mencampur adukan jalur-jalur periwayatan dan hal tersebut tidak diperkenankan. Dan telah banyak di antara mereka yang mencampur adukan bacaan satu dengan yang lainnya disebabkan kebodohan-kebodohan mereka dalam mengambil jalur-jalur periwayatan dan perbedaan mazhab di dalamnya. Serta kelalaian mereka dalam memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku saat mengambil riwayah. Al-Imam Ibnu Al-Jazari sendiri berpendapat bahwa larangan dan keharaman dan pencampur adukan bacaan antar qiraat adalah apabila saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan kerusakan makna. Adapun apabila tidak sampai demikian atau mengubah makna, maka Al-Imam Ibnu Al-Jazari merincinya menjadi dua bagian. Pertama, apabila dibaca dalam majelisul ada dan dalam rangka periwayatan, maka tentu saja hal tersebut terlarang.
karena termasuk kedustaan atas riwayah. Yang kedua, apabila dibaca dalam tilawah biasa, maka Imam Ibnu Al-Jazari membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang awam. Yang pertama, apabila yang membacanya adalah orang yang berilmu, bahkan seorang yang telah menjadi rujukan dalam ilmu qiraat, maka hal tersebut aib baginya. Hal ini dalam rangka satu, membedakan antara ulama dan orang awam, bukan dalam rangka merinci hukumannya menjadi haram atau makruh. Hukumnya, Kedua, ya Ustazah. hukumnya. Jadi Afwan diperbaiki. Jadi Ya. yang kedua tadi apabila dibaca dalam tilawah biasa, maka beliau membedakan antara orang berilmu dengan orang yang awam. Pertama orang yang berilmu ya, yang apabila membacanya orang yang berilmu, itu bahkan orang yang telah menjadi rujukan dalam ilmu qiraat, maka hal tersebut aib baginya. Hal ini Ya. dalam rangka membedakan antara ulama dengan orang awam, bukan Ya. dalam rangka hukumnya menjadi haram atau makruh. Bukan hukumannya ya, tapi hukumnya. Ya, Afan. Haram atau Hukumnya. makruh. Baik, Ya. Ustazah. Ya, tadi orang yang berilmu, kemudian kedua kita ke orang yang awam. Ya, gimana? Ya. Sedangkan apabila yang membacanya adalah orang awam, bukan termasuk ulama, maka hal tersebut boleh-boleh saja sahih dan diterima bacaannya. Karena sejatinya seluruh variasi bacaan-bacaan tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut merupakan keringanan bagi umat ini. Kenapa demikian? Karena kalau diwajibkan dengan satu jalur periwayatan, tidak semua orang mampu. Kalau memberatkan, maka berlawanan dengan kemudahan dalam belajar Al-Quran. Nah, itu agak rancu saya terakhir, Ustazah. Agak ngeblank. Ya, apabila diwajibkan bagi setiap orang untuk membacanya sesuai dengan jalur periwayatan saja, maka kan hal tersebut menjadi memberatkan. Ya, sangat berat kita untuk memahami sampai satu jalur itu aja terus lurus gitu kan, untuk orang awam ya. Nah, kenapa disebabkan nggak setiap orang sanggup? Ya, disebabkan tidak setiap orang sanggup membedakan satu qiraah dengan qiraah yang lain. Nah, sesuatu yang memberatkan dalam agama. Al-Quran ini kan termasuk bagian dari agama kita, toh, gitu ya. Iya, jadi kaitan dengan agama, apabila dia memberatkan, itu bertentangan sekali dengan bagaimana Islam itu mudah, kan gitu ya. Berlawanan dengan sifat mudah dalam agama kita sini. Kenapa begitu? Ini meloncat ke yang lain. Contoh, kalau antuna nggak bisa menutup aurat sempurna, gitu kan ya, sampai menutup dengan memakai cadar, ya pakai dalil yang tidak memakai cadar juga boleh. Yang penting dalil khususnya itu hanya menampakkan wajah dan tapak tangan, gitu ya. Kalau belum bisa pakai setiap hari-harinya, karena saya kerja di kantor nggak boleh di kantor buka, pulang luar dari kantor dipakai, selanjutnya dipakai, kan gitu. Ya, memudahkan tapi bukan bermudah-mudahan dalam agama. Nah, kaidah itu yang nggak sesuai kalau orang awam itu diberatkan dengan harus membacanya sesuai dengan jalur periwayatan, gitu maksudnya. Nah, Ustazah. Ya. Jelas ya? Insyaallah, Ustazah. Baik, ya. Nah, kemudian dilanjutkan Imam Ibnu Al-Jazari, ya, Imam Ibnu Al-Jazari, Ya. menutup pembahasan ini dengan menukil sebuah riwayah. Ini baru mukadimah ya, ini baru mukadimah ya, belum masuk qiraah, belum masuk riwayah, belum torik, belum masuk riwayah kita ini. Ini hanya penyampaian gitu ya, menyampaikan kan kalau sesuatu itu mau kita bahas penting apa pembukaannya gitu kan ya. Jadi beliau menutup pembahasan ini, maksudnya Gharibul tadi ya, ayat Gharib ya, dengan menukil sebuah riwayah. Beliau di sini Imam Ibnu Al-Jazari ya. Kemudian menutup pembahasan ini dengan menukil sebuah riwayah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya. At-Tabrani ya. At-Tabrani. Ya, Tabrani ya, Imam Tabrani. Dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhoi. An-Nakhoi ya, itu hadis itu ya.
dari Ibrahim An-Nakhai ya, yang suka meriwayatkan hadis itu ya. Afwan Ustazah, ulang lagi Ustazah. Imam Nah, Ibnu Al-Jazari menutup riwayat ya, kemudian Imam Ibnu Al-Jazari menutup pembahasan ini dengan menukil ya sebuah riwayat sebuah riwayat yang diriwayatkan ya oleh At-Tabrani At-Tabrani dengan sanad yang dengan sahih sanad yang sahih. dari Dari Ibrahim An-Nas. An-Nakhai. Ya, An-Nakhai ya. An-Nakhai ya. Ya. An-Nakhai. Beliau mengatakan Ibnu Mas'ud pernah berkata, bukanlah kesalahan apabila sebagian variasi bacaan Al-Quran dimasukkan dalam bacaan sebagian variasi yang lain. Akan tetapi yang termasuk kesalahan adalah apabila memasukkan ke dalam Al-Quran apa-apa yang bukan berasal darinya. Iya. Jadi maksudnya di sini itu keharamannya itu, pelarangannya itu bukan kayak kita mengerjakan suatu maksiat dosa gitu, bukan ya. Tapi tidak ada jalur lain, tidak ada cara lain kecuali kita bacanya wajib seperti apa yang sudah ditentukan, gitu maksudnya. Ya. Jadi kesalahannya itu bukan karena kita salah bacanya, tapi karena kita tidak paham, karena kita nggak tahu ilmunya, sehingga bacaan kita, terus apa yang kita bunyikan itu menyelisihi bacaan yang ada. Gitu ya maksudnya ya. Jadi perkara iya, haramnya dosa itu bukan karena terus kayak kita berbuat maksiat gitu dalam syariat, bukan, gitu ya. Tapi kita memasukkan sesuatu yang itu bacaannya enggak seperti itu, sehingga maknanya enggak seperti itu, gitu. Jadi sesuatu yang bukan datang dari Al-Qur'an gitu ya, sesuai dengan apa yang diriwayatkan bacaan itu gitu ya. Seperti disebutkan tadi. Tapi paham sampai sini? Insya Allah saja. Ya. Insya Allah kita sambung lagi nanti ya di waktu yang sama. Kita akan memasuki masalah kiroah ya. Tadi itu baru pengantar ya. Taib, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Karena Ustazah izin bismillah. Yang dimaksud dengan beliau mengatakan Ibnu Mas'ud pernah berkata bukanlah kesalahan apabila sebagian variasi bacaan Al-Quran. Variasi di sini maksudnya berbagai kiroah gitu ya Ustazah? Ya, maksudnya itu berbagai. Karena kita lagi sedang berbicara masalah kiroah, riwayah, dan torik ya. Masalah jalur, itu maksudnya. Jadi kita tuh sebenarnya ketika kita bacanya itu salah, maksudnya tuh mau ditekankan sama Ibnu Mas'ud, itu bukan karena salah nyamperin bacaannya gitu, bukan. Tapi karena maknanya itu tadi ya yang berubah atau menambahkan jadi tidak sama gitu dengan yang seharusnya, itu maksudnya. Ya. Dan keharaman itu bukan seperti keharaman yang ketika kita mengerjakan maksiat terus kita dosa gitu, bukan ya. Bukan itu gitu ya. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Insyaallah, syukran jazakallahu khair. Wa iyyakum khairal jaza. Baik. Insyaallah kita ketemu di pekan materi selanjutnya, ini akan bersambung dan ini mungkin banyak nanti ya. Insyaallah gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan anak untuk menyampaikan, juga mudah-mudahan Allah kasih
kemudahan Antuna untuk menyerap ilmu gitu ya, kemudian juga untuk kemudian nanti menyampaikan kepada yang lain menjadi amal jariah amal solih kita ya. Baik, anak akhiri kelas dengan hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan ya umat semua. Afwan kalau ana ada kekurangan atau kesalahan ya, ada khilaf dalam menyampaikan. Ana mohon ampun karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikasih Umu Kenta dan Umu Kenta bisa japri Ana ya. Insyaallah Ana jawab kalau ketika Ana bisa ya. Baik. Naam, Ustazah. Baik Ustazah. Fi amanillah Ustazah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Izin meeting ya sahabat semua ya. Ayo ke sebelah semua, ke sahabat semua ke sebelah. Masya Allah. Lari-larian kita, Masya Allah. Izin sarapan dulu.